Terus apa yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten, Bang? Hah? Itu yang masih jadi pertanyaan, Bang. Mancing tuh. Ya harusnya kalau memang mau di workshop kan, ya seenggak-enggaknya guru-gurunya dan anak-anak murid dari sekolah-sekolah itu dipanggil. Iya. Untuk pelestarian, kalau memang betul-betul konsen untuk pelestarian budaya, sastra lisan Lampung, itu harusnya pemerintah inisiasi lah. Iya. Kalau memang pemerintah peduli, pemerintah masih punya hati untuk membangun Lampung, membangun pesisir barat khususnya, Bang ya, harusnya mereka melihat itu. Diku andanan amruadang pulipan pengatuku diku kumbang hatiku sampai tajali mati kenying ni bingi kalau bayangmu nawit hanggungku sasak membayang lipang ayunnya miwang ku tanya angin embun labung di lom hatimu magun kodo gelaku ku babang asa rasa sayangku dang sampai lebon anjadi delom angon dang sampai lebon andanan anjadi delom angon. Diku nyembah dirasan lampu Bandung sampai tajal nikmati cadangnya sayang iku giyah janiku ku pegung janji selom disumpah angkah niku mata ni hati ku taruh ngas muta niat say suci ku sepo cara ngejaga kumbang hati ku sepo dalih ingin kita pujama ku sepo cara ngejaga kumbang hati ku sepo dalih ingin kita pujama ngetai harapan pujam berdoa ke kalau temu jodoh mak mungkin mondok kirasan kunya niku kumbangan ipi mak mungkin mondok kirasan kunya niku kumbangan ipi
Selamat berjumpa sahabat-sahabat sekalian. Kembali kita bersama Lampung Kultur, sebuah program yang diinisiasi untuk menemukan dan mendistribusikan pemikiran-pemikiran terbaik dari para pemikir terbaik tentang kebudayaan Lampung dan Indonesia. Bahagia sekali saat ini sudah bersama kita semua adik saya, Nopri Rahman. Selamat datang, Nopri. Ya Bang, Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Nopri Rahman ini anak muda yang luar biasa, asli Bujang Lampung, Krui. Beliau dulu alumni dari program studi sejarah Universitas Lampung, FKIP. Kemudian saat ini melanjutkan di Magister Pendidikan untuk program studi Bahasa dan Budaya Lampung, FKIP Universitas Lampung. Nah, kita mau ngobrol asik ini, Nopri. Siap Bang. Soal aktivitasmu di dunia kebudayaan, khususnya musik, khususnya lagi gitar tunggal ya, Pri? Iya Bang. Gitar tunggal. Gitar klasik Lampung. Atau gitar klasik Lampung, pesisir. Kemudian kita membincangkan juga soal nanti bagaimana sih wawasanmu, kemudian visimu tentang peran serta pemuda kah? Siap Bang. Anak muda soal kebudayaan Lampung ini. Siap. Nah, tapi sebelum itu, Pri, kau lahir tanggal berapa, Pri? 20 November 95 Bang. 95. Scorpio. Scorpio. Mantap. Kalau Scorpio itu pinter cari duit, Amin. pinter cari cewek juga. Nah, baiknya Nopri cerita dulu deh dari muasalmu mulai tertarik untuk menekuni gitar klasik Lampung ini. Kapankah itu dimulai? Apakah sejak SMP atau SMA dan lain sebagainya? Silakan, Bre. Iya Bang. Iya, selamat malam para penonton Lampung Kultur. Semoga kita selalu diberkahi Allah dalam jalan mengembangkan budaya Lampung. Dan tentunya harapannya nanti budaya Lampung dapat terus berkembang dan dapat terus lestari. Ya, awal mulanya tentu saya tertarik untuk menekuni gitar tunggal atau gitar klasik Lampung ini Bang. Dulu ketika saya sudah masuk kuliah Bang, 2015-2016 itu awal. Kalau dari SMP ke SMA belum tertarik ke sana karena di pesisir barat, khususnya di Krui, itu dapat dikatakan sudah tidak ada Bang gitar tunggal atau gitar klasik Lampung ini sendiri. Khusus untuk pesisir barat Krui. Mungkin untuk daerah pesisir selatan Ngaras, Ngambur, Bengkunat masih ada gambus tunggal atau orkes gambus. Nah, kalau di pesisir barat Krui udah tidak ada lagi. 2015 saya masuk di FKIP Unila Pendidikan Sejarah. Saya bergabung dengan UKM FKSS. Apa itu UKM FKSS? Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Kelompok Studi Seni. Ya, di FKIP Unila saya bergabung ke sana. Awalnya saya ingin bergabung untuk mengembangkan bakat seni saya. Ketika saya lulus SMA itu tertarikan saya lebih ke band. Musik modern. Musik modern. Dan saya juga pernah ditawarkan guru saya untuk melanjutkan ke S1-nya di ISI Jogja, musik tradisional. Saya tolak, saya nggak mau. Saya mau musik tradisional, musik modern. Dan ternyata ketika saya masuk ke FKIP Unila Sejarah, saya masuk ke KSS, saya bertemu dengan senior-senior, dengan kawan-kawan. Mereka bermain musik tradisional, gitar klasik Lampung Bang. Yang saat itu tahun 2015-2016 dapat dikatakan anak muda yang menekuni atau menggeluti tentang gitar klasik Lampung dapat dikatakan sangat minim. Khususnya untuk Lampung pesisir maupun Pepadun juga dapat dikatakan seperti itu. Dan setelah saya berproses di sana, saya belajar
beberapa jenis petikan, tetapi petikan pepadun dulu bang. Ya. Saya belajar petikan pepadun, petikan cycres, 3 serangkai, Hawaiian, las bass, kumbang kacang dan segala macamnya itulah. Itu nama stemnya. Ya, nama stemannya. Nah, setelah saya belajar dengan senior-senior di KSS, alhamdulillah udah bisa. 2017 saya menjadi kadip musik bang di KSS, kepala divisi musik di KSS. Saya mengadakan workshop tentang gitar tunggal, gitar klasik Lampung. Saya panggil 2 narasumber dari pesisir dan pepadun saat itu. Yang dari pesisirnya Imam Rozali, yang dari pepadunnya Bang Tony Barata. Nah, setelah saat itu saya berpikir bahwasanya mengapa saya orang pesisir nggak bisa main gitar klasik pesisir. Ya, saya panggil pemateri, saya belajarlah dari beliau. Beliau cuma menyampaikan bagian-bagiannya saja kan, tetapi memang saya dan kawan-kawan memang saya khususkan rekam saya kan dengan kawan-kawan. Belajarnya dari video itu bang. Dari video-video yang beliau sampaikan, belajar sedikit, baru bisa gitar klasik pesisir habis itu. Nah, jadi sejak workshop itu baru Nopri memutuskan untuk mendalami gitar klasik pesisir. Sebelum itu memang sudah ada ketertarikan bang untuk pesisir sebelum mengadakan workshop, makanya Nopri adakan workshop supaya Nopri bisa pesisir. Nah, baru setelah belajar pesisir sudah bisa, baru setelah itu Nopri jadi ketua KSS, ketua umum KSS. Nopri adakan juga waktu itu kadipnya Ilham. Nopri adakan juga ini workshop lagi, penguatan untuk yang lain kan, panggil pemateri yang lain. Dan dari saat itulah bang mulai tumbuhlah kecintaan terhadap musik tradisional Lampung. Sejak itu Nopri sering pentas-pentas. Ya, sejak itu mungkin pentas-pentas dari fakultas dulu bang. Dari mana aja udah pernah Nopri tampil? Kalau selama ini tampil paling jauh ke Jakarta bang. Oh Jakarta. Acara apa? Acara UIN Nasional Pembukaan Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Universitas Islam Negeri. Apa hubungannya dengan kita perwakilan dari Lampung membawakan budaya Lampung di nasional. Oh begitu. Berapa lagu waktu itu? Ada sekitar 7 lagu mungkin bang, campuran pesisir dengan pepadun. Banyak bang, lumayan bang. Nah, sejak saat itu mulailah di yudisium FKIP sudah mulai dipanggil kan, acara-acara dari dinas-dinas juga, dari dinas pesisir barat dipanggil juga, kadang-kadang dari provinsi juga dipanggil juga, dan sekarang sudah ke rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung. Alhamdulillah kita juga yang nampil di sana. Biasanya kalau tampil-tampil semacam itu berapa lagu sih, Pri? Tergantung event bang. Kalau misalnya di nikahan mungkin banyak lagunya. Kalau untuk di nikahan juga sering, Pri? Iya, ada juga. Kalau nikahan kita sering tampil juga di nikahan, tapi kadang-kadang Nopri bawa tim soalnya dibutuhkan banyak lagu. Kalau di dinas 1-2 lagu mungkin bang cukup kalau di dinas-dinas. Kalau honornya sama kayak di dinas dengan di nikahan? Honornya kalau di dinas kurang lebih sama bang. Cuman ya kalau saya pribadi emang fokusnya bukan ke sana bang. Fokus saya lebih ke promosi, mengenalkan agar tentunya gitar klasik Lampung ini dapat terus lestari lah gitu bang. Masyarakat tumbuh lagi kecintaannya terhadap musik tradisional. Nanti dulu urusan daun. Ya. Ya. Balik ke pernyataanmu tadi yang awal cerita Nopri. Waktu itu SMA-mu di mana itu? SMA di Krui bang. Di mana? SMA berapa? SMA 1 Pesisir Barat. Di mana itu? Di Rawas, Puncak Rawas. Dekat lapangan terbang itu ya? Ya. Berarti murid Manto juga ya? Ya. Siapa yang menganjurkanmu untuk kuliah di ISI? Pak Manto. Oh, Pak Manto. Berarti memang kau sejak SMA, berarti Nopri sudah aktif dong? Ya, di kelompok seni? Kelompok seni memang sudah aktif.
Saat itu di band dan juga di musik tradisi juga, main kulintang segala macam, gong segala macam. Memang mengiringi untuk tari-tarian. Iya, iya, iya. Ada pernyataan Nopri yang menarik tadi di awal. Kalau di daerah sekitaran Krui waktu itu untuk gitar klasik itu sudah tidak ada. Iya. Nah, yang Nopri maksud tidak ada itu apa maksudnya? Iya. Tidak ada itu tidak ada lagi kah pemainnya ataukah tidak ada lagi kah eventnya? Bagaimana, Bre? Event tidak ada, pemain tidak ada. Pengertiannya itu tidak ada yang bisa lagi. Nggak ada lagi kalau di pesisir barat Krui. Mungkin saat ini Nopri dan ada mungkin beberapa anak murid, anak didik Nopri yang di sana. Benar itu? Iya sekarang. Iya, tah. Iya bang, kalau di pesisir barat Pokoknya sepengetahuan Nopri tidak ada. nggak ada. Kalau di mungkin untuk sekarang sampai sekarang juga ada beberapa yang udah Nopri ajarin itu aja. Kalau yang tua-tuanya udah nggak ada lagi. Nanti dulu. Dulu pernah hidup, pernah ada. Pernah ada orkes gambus. Pernah ada, pernah hidup. Pernah. Kemudian tidak ada. Iya. Oh. Semenjak orkes gambus turun, itu naiklah organ tunggal bang. Oh. Iya. Organ tunggal eksis ya sampai sekarang nggak ada lagi. Heboh dia. Iya. Oh iya iya. Iya. Gitu. Tapi di daerah dan lain-lain, Bengkunat dan lain sebagainya. Bengkunat masih ada sampai sekarang malahan. Kalau di Bengkunat, Ngaras, Ngambur, Bengkunat itu masih ada. Dia ada orkes gambus juga. Kadang-kadang juga tampil juga di acara-acara pernikahan, mereka masih tetap eksis. Walaupun memang sudah kalah dengan organ tunggal bang, jauh. Yang Nopri maksud orkes itu grup. Iya grup. Oh jadi main gitar klasik tapi grup. Iya grup. Itu lagu-lagu dangdut Lampung bang yang dibawakan. Oh. Dangdut Tapi enggak pakai organ enggak. Ya pakai gambus, terus gendang, terus dia biola. Oh dulu sempat hidup itu ya? Sempat bang, kalau di Krui pesisir barat itu sempat hidup karena Lampung Barat dulunya yaitu hiburan rakyatnya. Biasanya event apa itu muncul? Munculnya kalau dulu ya di pernikahan, event-event pernikahan ada terus, tadinya ada terus. Cuman semenjak ada organ tunggal, band ya ditinggalkan. Oh, akhirnya sekarang hilang lah, bisa dikatakan begitu. Ya. Dihajar oleh organ tunggal. Dihajar oleh organ tunggal. Dan band. Jadi yang sepengetahuanmu sekarang hanya Nopri dan beberapa rekan Nopri aja ya? Yang di Krui-nya. Di Krui-nya ya? Yang di Krui. Kemudian, nah menarik ini, apa respon? Tentu Nopri pernah pentas-pentas di Krui kan? Pernah. Acara apa? Acara apa dulu ya? Acara pembahasan tentang rap daerah waktu itu pernah. Oh di mana itu acara? Di dinas pesisir barat. Berarti di hadapan pejabat-pejabat dong? Iya, di hadapan pejabat-pejabat. Kalau di event-event pernikahan, perkawinan? Event-event perkawinan pernah juga ngisi di acara keluarga, bang. Oh acara-acara pernah ya? Pernah. Bagaimana respon masyarakat dengan kemunculanmu itu? Ya masyarakat tentunya mereka ada yang antusias, ada juga yang biasa aja bang. Mungkin yang antusias ini yang dulunya sudah pernah menonton tentang gambus segala macamnya. Berarti datu-datu dong yang antusias. Ya, mungkin dari orang tua ya yang sepuh-sepuh lah mungkin. Ya. Kalau yang anak-anak mudanya ya ada juga yang beranggapan bahwasanya musik tradisional itu norak, kampungan gitu. Oh ya. Ketertinggalan itu. Dianggap dusun. Iya dusun. Gimana itu? Apa responnya gimana? Kau bisa nilai begitu dari mana maksudku? Ya ada beberapa orang yang memang pernah Nopri dengar langsung ketika misalnya lagi ngobrol-ngobrol dengan kawan gitu kan, atau lagi main game, kita mulai setel gitar klasik kan. Coba diem dulu musik itu, apa musik itu kata. Malahan begitu ya? Udah kayak bujang tua bener kayaknya bawa musik itu. Itu orang Lampung yang ngomong? Iya orang Lampung, pesisir barat. Pesisir barat, udah kayak orang tua kamu. Iya, bujang tua katanya. Prihatin enggak kau dengar komentar itu? Ya sangat prihatin bang tentunya bang. Iya. Ya ini kan budaya nenek moyang kita. Iya. Ya betul-betul peninggalan asli kita orang Lampung. Seharusnya ya kita sama-sama walaupun nggak berpartisipasi dalam pelestarian, seenggaknya mendukung lah.
jangan sampai ada omongan-omongan bahwasanya budaya Lampung ini terkesan norak, terkesan kampungan, terkesan ketertinggalan. Itu kan dikesankan. Iya, dikesankan seperti itu. Bahkan oleh orang Lampung sendiri ya, iya, yang menjadikan ya. Iya. Dan mindset seperti itu yang harusnya dirubah. Bahwasanya anak-anak muda Lampung ini harusnya mindsetnya jangan dikenalkan dengan musik-musik yang modern segala macamnya. Mereka harusnya disuplai musik-musik tradisional, dan pemerintah juga harusnya mendukung, support. Dan selama ini kan support pemerintah masih dikatakan minim, Bang. Pemerintah maaf, untuk konteks Kabupaten Pesisir atau untuk konteks Lampung ini minim support pemerintah ini? Dapat dikatakan selampung ya. Minim support. Terus apa nih? Gimana Bre? Maksudnya minim itu gimana? Iya, pemerintah ya, walaupun mereka tahu mungkin keberadaan para musisi-musisi tradisional, mungkin khususnya anak-anak muda sekarang, tetapi mereka tetap saja tidak peduli. Mungkin dapat dikatakan ya itu tadi, minim tadi perhatian mereka. Ya mungkin mereka anggap bahwasanya musik tradisional ini tidak begitu penting bagi mereka. Tapi Nopri sendiri pernah nggak, maksudku melakukan relasi, melakukan komunikasi dengan dinas instansi terkait misalnya? Kalau mungkin jangan-jangan maksudku mereka nggak tahu bahwa ada pelaku budaya itu. Kita nggak usah ini Bang ya. Kalau nggak tahu mungkin dikatakan itu nggak mungkin. Soalnya kita tahu bahwasanya di pesisir barat itu ada seniman tradisi juga, ada Mamak Lawo. Beliau kan yang memang sudah sepuh di tradisi, dan sampai sekarang ia dapat dikatakan minim juga perhatian daripada pemerintah daerah ke Mamak Lawo. Iya, bahkan baru-baru ini beliau dapat anugerah kebudayaan langsung dari Dirjen Kebudayaan. Bukan oleh pemerintah kabupaten. Iya, bukan. Padahal maestro Mamak Lawo. Jelas, siapa yang nggak kenal beliau di Lampung? Oh gitu ya. Udah tua ya, Bre? Iya, udah tua, dan sekarang beliau ya Nopri prihatin juga dengan keadaan beliau yang seperti itu kan. Beliau sekarang udah mulai sakit-sakitan. Iya. Dan untuk melantunkan Hahiwang itu sendiri, beliau sekarang udah nggak bisa lagi mungkin Bang. Dia folklore ya, sastra lisan. Iya, sastra lisan Hahiwang. Dia maestro Hahiwang. Bukan main gitar klasik. Bukan. Itu bahkan ke beliau sendiri yang bisa kita katakan legenda hidup ya, Bre? Iya, yang masih hidup sampai sekarang. Ini harta karun ini. Iya, harusnya dapat dimaksimalkan. Tidak maksimal. Enggak, ya gimana, minim, Bang. Minim ya? Minim, sangat minim. Hidupnya memprihatinkan sekali. Mohon maaf, ini bukan ini. Ya, kalau kita ke rumahnya mungkin siapa yang nggak kasihan lihat beliau seperti itu. Dia kruy itu. Kruy. Apalagi ke Nopri artinya ya. Iya, apalagi saya yang masih muda ini kan, yang belum seberapa. Tapi balik lagi ke awal, Nopri pernah nggak mengkomunikasikan itu bahwa kita punya seni tradisi yang namanya gitar klasik Lampung Pesisir, begini modelnya, dulu gambus dan lain-lain. Pernah nggak? Kalau untuk langsung ke dinas terkait belum, Bang. Secara formal belum. Secara formal belum. Cuman kalau ngobrol dengan orang-orang dinas itu sudah sering. Sering. Apa yang Nopri bilang ke mereka misalnya? Ya, Nopri bilang Nopri nggak khusus ke gitar klasik Lampung, malahan ke budaya Lampungnya sendiri. Ya. Nopri bilang bahwasanya di pesisir barat ini anak-anak mudanya dapat dikatakan kehilangan arah. Ya. Mereka dijejal dengan musik-musik modern, dan itu juga tidak bisa menjadikan mereka sebagai musisi modern yang hebat. Ya. Sedangkan tradisional yang betul-betul jati diri masyarakat Lampung Pesisir itu ditinggalkan. Kecut.
Iya. Nah, harusnya inilah tugas pemerintah daerah ini, memberikan mungkin workshop atau pelatihan tentang musik-musik tradisi, tentang sastra lisan, sosialisasi. Iya, sosialisasi tentang tarian-tarian adat, ataukah tentang apalah budaya yang ada di pesisir barat itu diangkat, dijadikan sebagai kebudayaan nenek moyang yang harus kita angkat, yang harus kita lestarikan. Ya. Iya, Bang. Jadi belum ada itu workshop belum ada. Iya, ya sampai sekarang mungkin kalau memang di workshop kan Hahiwang itu harusnya sudah di workshop sejak lama. Betul. Jangan menunggu Mamak Lawok udah nggak bisa Hahiwang dulu baru mau di workshop kan. Itu kan kesalahan artinya kalau kayak gitu. Sekarang Mamak Lawok sudah sepuh, udah nggak bisa lagi dia mau Hahiwang. Paling dia cuman memberikan pengetahuannya tentang penulisan syair saja. Kalau dia nembangnya udah nggak bisa lagi. Beliau semenjak sakit kemarin suaranya agak susah karena dia ngomong juga agak gagap sekarang. Memang nggak ada ini penembang Hahiwang yang lain. Mungkin ada ya. Nopri tanya ke beliau langsung, ada nggak datuk selain datuk ini pesisir barat ini yang melestarikan Hahiwang? Dia bilang nggak ada. Nggak ada kata iya, Mama. Tadinya ada pesisir barat itu Tamong Gunung. Namanya. Tamong Gunung itu. Tamong Gunung. Iya, Tamong Gunung. Tamong Gunung dia seniman sastra lisan juga. Hahiwang, Muayak segala macamnya. Semenjak Tamong Gunung meninggal, Mamak Lawok muncul. Dan ya nggak jauh dari mereka, di bawahnya udah nggak ada lagi. Kosong. Waduh. Berarti kalau tidak hati-hati, tamat ini riwayat. Iya, Hahiwang di pesisir ya. Iya, makanya kalau bisa dari Lampung Barat atau dari mana diundang. Iya. Ya kan sama Lampung Barat, pesisir barat kan tadinya satu. Iya. Diundang lah mereka, siapa narasumber, diberikan pengetahuan, dan nantinya juga setelah adanya workshop itu pemancingnya nanti itu event Bang nanti. Iya. Setelah diberikan workshop dari tiap pekon-pekon yang ada di pesisir barat atau dari kecamatan. Pemikiran menurut Nopri. Iya. Tiap pekon-pekon itu diundang lah 1-2 perwakilan lah. Anak muda yang bisa bernyanyi lah. Ya biar enak kita mengajarkannya, yang bisa bernyanyi diundang. Nantinya setelah mereka ada paham ilmu-ilmunya, sudah diberikan workshop 2 bulan, 3 bulan atau setengah tahun paling lama lah, kita adakan event. Iya. Kalau itu mau diangkat lagi, baru ramai lagi dia. Dipublikasi, difasilitasi ya pasti. Diekspos sampai ke tingkat provinsi, bahkan level nasional kan? Iya. Dan ini belum pernah terjadi. Belum. Sampai detik ini. Pernah waktu itu diadakan event, cuman pesertanya nggak ada Bang. Oh pernah. Di ulang tahun pesisir barat, ulang tahun pesisir barat ke-6, 3 tahun yang lalu, itu pernah diadakan event, tapi pesertanya nggak ada. Event apa namanya? Lomba Hahiwang. Tidak ada peserta. Tidak ada peserta. Satu pun. Ada peserta 1, cuman ya itu aja katanya, makanya dihapuskan. Jadi lucu deh ya. Iya. Juara. Astagfirullahaladzim. Iya. Padahal banyak pekon lah, tentu banyak Bang. Banyak ya. Banyak. Ada berapa pekon, 100-an mungkin. Dan ya benar katamu Pri. Kalaupun maksudku si seniman Hahiwangnya lah ya, folklore ini tadi tidak ada, ataupun kalau ada nggak ahli di pekon-pekon ini kan bisa di workshop seperti kata tadi kan, untuk dalam rangka melestarikan, memberdayakan itu ya. Iya. Dan ini belum. Sepengetahuan Nopri, Mamak Lawok adalah maestro terakhir ini. Ya, maestro terakhir. Belum ada lagi. Untuk gitar klasik pesisir sendiri, untuk wilayah Kerui khususnya hanya Nopri dan teman-teman. Iya. Terus apa yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten dong? Itu yang masih jadi pertanyaan Bang. Mancing tuh. Iya, nggak tahu ini apa yang mereka lakukan. Ya gimana coba? Apa yang mereka lakukan?
sepengetahuan Nopri, apa yang Dinas Kebudayaan Pesisir Barat ya lakukan jadi? Ya, walaupun ada event mungkin kayak event pemecahan rekor muri 1000 wanita nyuncun paha. Pas apa itu maksudnya itu? Iya event itu 1000 wanita nyuncun paha itu kan tempat bawa makanan kalau itu. Tempat kalau kita mau ziarah kubur atau mau ke 27 hari Ramadan itu kan orang Lampung itu kan membawa makanan ke masjid, membawa makanan ke ziarah kubur gitu kan. Nah diletakkan di paha itu bang, dan itu semacam wadah. Iya semacam wadah, tempat untuk mengantar makanan dan membuat event seperti itu 1000 wanita nyuncun paha. Memecahkan rekor muri. Pecah rekor muri. Cuman ya karena memang di kru itu aja. Iya. Cuman output dari sana apa? Untuk masyarakat apa? Masyarakat dapat apa dari itu? Iya. Cuman dapat kebanggaan bahwasanya rekor muri sudah pecah. Cuman outputnya nggak ada. Untuk anak mudanya juga nggak ada. Ya itu juga. Dan apa itu? Perayaan aja kan? Iya. Kalau nggak ada kepedulian dari pemerintah memberikan pelatihan ataukah apa tentang dikasih kegiatan lah. Iya dikasih kegiatan. Ya artinya kalau pemerintahnya acuh, ya generasi ke depan pesisir barat hancur. Iya. Nah kemudian Dewan Kesenian ada enggak? Ada, Dewan Kesenian Pesisir Barat ada. Ada. Bener ada? Ada bener. Sekretariatnya ada? Ada. Siapa ketuanya, pengurusnya? Ketuanya Ibu Bupati. Ibu Bupati ini istri Bupati. Kalau ketua hariannya Pak Manto dan kawan-kawan mungkin pengurus harian. Nah, apa peran Dewan Kesenian Pesisir Barat untuk seni tradisi tadi? Sejauh ini, apa yang mereka lakukan? Untuk seni tradisi sendiri, belum ada mungkin yang dilakukan. Mungkin mereka fokus tari ya? Iya, mungkin fokus ke sana, mungkin ke tari-tarian mungkin. Dan tari-tarian yang asli Pesisir Barat punya, kayak juga udah explore juga. Yang keluar mungkin kreasi-kreasi semua. Oh, kreasi-kreasi ya? Iya. Untuk sastra lisan, folklore dan musik? Kurang. Belum mungkin. Minum, Pri? Iya, Pak. Agak keset tenggorokan mendengar fakta-fakta yang sangat mengerikan ini, Pri. Iya. Ini semua tahun Nopri, Bang. Nggak tahu kalau di belakang itu masih ada lagi. Kita nggak tahu. Jadi Dewan Pemerintah kurang support lah ya. Iya, kurang lah. Kemudian Dewan Kesenian juga lebih fokus ke tarian. Nah, lalu sekolah kan ada guru-guru seni. Apakah tidak ada guru-guru seni ini mengajarkan itu hahiwang, folklore dan sebagainya? Kalau hahiwang dan folklore segala macam itu sastra lisan mungkin nggak ada yang menguasai itu, Bang. Iya. Karena sempat ada lomba sastra lisan Lampung di provinsi waktu itu. Lomba sastra lisan Lampung? Iya, di provinsi. Ini level provinsi ya? Iya, level provinsi. Yang perwakilan pesisir barat itu kan bawa hahiwang. Cuman ya itu tadi, saya setelah Nopri tanya dengan anaknya, katanya cuma latihan seminggu dengan Mama Lawo, kata dia. Mama Lawo yang nulis syair segala macam, anak itu cuma membacakan dan nggak dapat juara. Artinya kan nggak optimal. Waduh, sangat memprihatinkan ya, Pri. Iya. Jadi saya ulangi lagi, Mama Lawo mungkin jangan-jangan maestro atau pelaku budaya terakhir nih untuk hahiwang yang masih hidup. Belum ada penerusnya sepengetahuan Nopri ini ya? Belum. Ya untuk guru-guru, ya harusnya guru-guru itu lah kalau mau di workshop kan. Iya betul. Gimana guru itu? Nopri kan FKIP juga, gimana menurut iya. Nopri itu?
Ya harusnya kalau memang mau di workshop kan, ya seenggak-enggaknya guru-gurunya dan anak-anak murid dari sekolah-sekolah itu dipanggil. Iya. Untuk pelestarian, kalau memang betul-betul konsen untuk pelestarian budaya, sastra lisan Lampung, itu harusnya pemerintah inisiasi lah. Iya. Kalau memang pemerintah peduli, pemerintah masih punya hati untuk membangun Lampung, membangun pesisir barat khususnya Bang ya, harusnya mereka melihat itu. Iya. Tapi mungkin karena fokusnya pariwisata ya, Pri. Pariwisata juga nggak hebat-hebat amat juga kayaknya pesisir barat Bang. Lo kan yang heboh kan itu ya pariwisatanya ya, Pri. Selancar, pantai. Mungkin uangnya lari ke situ, Pri. Beberapa tahun terakhir juga kalau melihat dari pariwisata juga nggak ini amat Bang. Mungkin dia kan namanya pesisir barat ini kan baru. Yeah. Dan ini juga masih masa-masa pembangunan. Yeah. Dan mungkin arahnya ke pembangunan. Cuman ya harusnya satu periode ini selesai lah pembangunan. Dan sampai sekarang belum selesai. Belum selesai juga. Iya. Dilantak Covid pula sekarang. Ya, lantak Covid selesai dia. Oke. Nah, kalau sepengetahuan Nopri, pemberdayaan kebudayaan lokal ini, tradisi kita di Lampung ini, bagaimana bandingan antara Kabupaten Pesisir Barat dengan kabupaten lain di kabupaten lain bagaimana menurut Nopri? Apa sama saja? Kita konteks ini deh, konteks sastra lisan dulu ya, dan musik tradisi ya. Apa sama saja? Dibandingkan dengan tetangga Lampung Barat, jauh ketertinggal Bang. Jauh? Jauh. Oh, Lampung Barat sudah menghidupkan kembali orkes gambus. Bupatinya peduli. Tiap pekon-pekon itu diadakan workshop tentang orkes gambus. Orkes gambus itu setiap pekon itu sekarang sudah ada grup. Sudah ada grup tiap pekon ini punya grup masing-masing. Dan waktu itu sebelum Covid mereka mengadakan pentas bersama dan sempat ada dilombakan juga Pak, wacana saat itu sebelum Covid. Wah, dahsyat ya. Dahsyat Bang. Jadi di Lampung Barat itu setiap pekon diwajibkan atau disarankan? Diwajibkan malahan mereka, mungkin disarankan juga, tapi memang tiap pekon ada sekarang grup itu. Ada grup gambus tiap pekon. Iya, orkes gambus. Kemudian ada event-event dong, Mbak. Iya. Pemerintahnya support. Saya kira kalau pesisir barat pemerintahnya support, pemerintahnya menekankan bahwasanya tiap pekon-pekon ini harus mengangkat budaya-budaya yang ada di pekon. Budaya-budaya terdahulu yang ada di pekon diangkat kembali. Nanti diadakan event atau dibuatkan semacam tempat pertunjukan lah. Di situ tiap minggu ditampilkan pekon per pekon atau per kecamatan per kecamatan. Saya rasa wisatawan yang berkunjung pesisir barat akan lebih bertambah banyak lagi Bang. Gitu. Di Lampung Barat ada itu ya, Pri? Di Lampung Barat udah dibangun lagi sekarang udah pemerintah. Sudah berapa tahun tuh jalan, Pri? Mungkin udah 2 tahun ini mungkin Bang. 2 tahun. Untuk orkes gambus ini, pengetahuan saya. Seru ya jadi, Pri? Seru Bang. Kalau ini, Pri, sastra lisannya, Hahiwang dan lain sebagainya? Iya. Di Lampung Barat, sastra lisan Hahiwang segala macam, mereka ada perhatian dari pemerintahnya. Dan mungkin mereka udah ada regenerasi mungkin kalau sekarang. Bisa nggak alasannya karena Kabupaten Pesisir Barat ini kabupaten baru menurutmu, sehingga belum sampai dia berpikir seperti itu? Bisa nggak kita menurutmu? Karena dia kabupaten baru, makodau, duitnya nggak ada. Saya kira kalau duit ya Bang ya, namanya kalau kita orang Lampung itu kan di tiap-tiap marga itu punya sultannya sendiri-sendiri. Dan kalau pemerintah mau berkolaborasi dengan sultan-sultan itu, saya kira sultan-sultan itu akan sangat support sekali dengan itu. Oh itu ya, Bre? Iya. Memungkinkan. Kalau pemerintah support, ada niat baik, ada untuk goodwill. Iya. Saya kira sama lah dengan Lampung Barat, bisa berkembang.
bukan soal juga sebetulnya uang itu menurutmu ya? Iya, masyarakat Lampung ini nggak miskin-miskin amat, istilahnya. Iya. Masyarakat Lampung ini punya mata pencaharian yang tetap. Mereka bertani, berkebun, dan punya kebun masing-masing, lahan masing-masing. Saya kira untuk permasalahan uang nggak begitu permasalahkan. Yang penting ada goodwill dari pemerintah. Pemerintah menekankan bahwasanya di tiap pekon-pekon ini adakan lagi kebudayaan-kebudayaan terdahulu diangkat kembali, dan juga pemerintah ini mungkin nantinya mereka mengadakan event. Saya kira masyarakat pesisir barat sangat pasti respon sangat baik. Selama ini kan nggak ada respon, ini kan mungkin nggak ada kepedulian dari pemerintah, dan juga mungkin yang tuanya udah capek ya, karena selama ini mereka terus kan coba untuk angkat tapi ya nggak ada respon, event nggak ada, ya udah mau apa lagi. Oke, nah mungkin kita ambil jalan lain. Kenapa Nopri nggak kumpulkan pemuda-pemuda yang peduli, pemuda-pemuda Krui, pemuda-pemuda pesisir barat yang tercerahkan, yang punya kesadaran akan tradisi lokal, bahwa ini perlu diberdayakan. Kenapa Nopri nggak kumpulkan itu? Atau kalaupun tidak ada grup semacam itu, Nopri coba komunikasikan dengan ormas-ormas kepemudaan di sana, dewan kesenian dan sebagainya, untuk ayolah kita kita angkat nih, kalau nggak punah ini. Kenapa Nopri nggak melakukan itu? Mungkin untuk sekarang Kak Nopri sendiri Bang ya, kalau untuk sekarang untuk berbicara seperti itu, anggapan mereka siapa saya mungkin. Makanya Nopri sekarang ini masih fokus selesaikan dulu S2. Kalau udah selesai S2 barulah kalau kita mau ngomong, ayolah kita bareng-bareng. Ini saya sudah mencontohkan seperti ini segala macam. Saya punya ilmunya ini segala macam. Saya rasa mereka responnya akan lebih baik daripada sekarang. Ya. Kalau sekarang belum cukup tenaga dalam ya. Iya. Mungkin seperti itu, Bang. Iya. Iya. Minum Bre, silakan Bre. Ini berat ini pemirsa ini. Ini juga saya juga baru paham ini situasi seperti ini, agak kaget juga mendapat fakta baru, bukan fakta baru tapi fakta yang baru saya ketahui, misal kayak Mama Lau tadi yang jangan-jangan adalah maestro terakhir untuk Hahiwang. Kemudian bagaimana kata Nopri tadi, tidak ada pemain gitar klasik tunggal pesisir ini kecuali beliau dan kawan-kawannya. Ini mengerikan sekali ini untuk sebuah status peradaban di abad 21 ini. Oke, sekarang kita balik ke soal gitar klasik. Memang beda ya Pri antara pesisir dengan pepadun. Ya beda Bang. Mana bedanya tuh? Coba kalau di pesisir ini dia lebih pengaruhnya dibawa oleh Timur Tengah Bang, Arab khususnya. Pesisir ini? Iya pesisir. Dibawa oleh Arab, kental Arab dia. Arab atau Arab? Ya Arab lah, Arab. Arab. Ya. Kalau di pepadun itu dia lebih dominan mungkin ke keroncong karena Portugis. Oh gitu. Iya. Kalau di Menggala satu Arab, satu Portugis. Iya, kalau di Menggala itu kan dulunya kan sempat ada jajahan Portugis segala macam katanya dulu. Nah, kalau pesisir ini awal mulanya karena dia dagang ya. Iya, memang jalur perdagangan kan. Pesisir jalur perdagangan, dan saat itu orang-orang Arab ini dulunya bawa gambus, Bang. Gambus Arab. Gambus albar. Namanya gambus ya, albar. Gambus albar yang gede itu. Yang bulat. Nah, dulunya bawa itu. Dan inilah kecerdasan orang Lampung ini, mereka mengakulturasi gambus itu disandingkan dengan sastra lisan Lampung. Orang Lampung ini punya sastra lisan digabungkan, musiknya, alat musiknya menggunakan alat musik Arab, tapi lagunya pakai sastra lisan Lampung. Jadilah namanya gambus tunggal.
Beda dengan yang model kau mainkan tadi ya? Beda. Ini apa namanya, pengembangan lagi dari gambus tunggal itu sendiri. Karena ini gitar-gitar. Ini gitar konvensional. Nah, setelah gambus tunggal berkembang sampai tahun maaf Rey. Yang original sebetulnya dalam tanda kutip pesisir ini gambus ya? Iya, gambus. Bukan gitar ini ya? Bukan. Oke. Yang originalnya gambus. Setelah gambus berkembang di pesisir dijadikan sebagai alat musik tradisional Lampung, orang Lampung ini cerdas. Gambus yang tadinya gede itu, gemuk itu dibikin menjadi kecil, namanya gambus anak buah, karena bentuknya menyerupai anak buaya. Oh, buah itu buaya. Buaya. Nah, dibuatlah orang Lampung itu membuat gambus luni anak buah namanya. Gambus luni anak buah. Ya. Setelah berkembang dijadikan alat musik tradisional Lampung, tahun 1970-an, 1980 masuk gitar konvensional. Ya. Alat musik gambus sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak muda. Setelah gambus sudah mulai ditinggalkan, gitar konvensional masuk. Para seniman-seniman tradisi Lampung saat itu kayak Ila Hambala, Edi Pulampas, Aroni dan kawan-kawan. Ini yang pesisir ya? Iya, yang pesisir. Mereka berpikir bahwasanya bagaimana caranya agar gambus tunggal ini tidak hilang. Mereka melihat juga bahwasanya di Lampung Selatan ada namanya Batanghari. Ya. Petikan Batanghari. Ya. Nah, orang Lampung ini yang dapat dikatakan tadi sebagai orang-orang yang cerdas mungkin dalam berpikir. Mereka ini gitar konvensional Lampung ini dijadikan mereka sebagai perpindahan daripada gambus ke gitar. Ya. Jadi petikannya tetap sama dengan petikan gambus. Irama-iramanya sama dengan gambus. Ya. Tetapi alat musiknya dialihkan ke gitar konvensional. Bisa itu? Bisa, Bang. Dan ya yang ada sekarang yaitu perpindahan dari gambus. Lagu-lagunya juga banyak lagu-lagu gambus sebenarnya. Stemnya ya disesuaikan dengan gambus, dan juga ada yang disesuaikan dengan steman yang ada sekarang. Dan ada juga beberapa memang steman pesisir itu yang original betul-betul pesisir punya. Kalau pepadun ada gambusnya juga kan? Pepadun kalau gambus dia agak kurang, Bang, karena mereka pengaruhnya dari pengaruh Portugis. Dan petik-petikan mereka dapat dikatakan sama lah dengan keroncong-keroncong yang ada di. Dan ada juga beberapa jenis petikan itu namanya keroncong pandan. Artinya itu pengaruh dari Portugis. Ya. Kemudian kan kalau pesisir dia kan minor dia kan? Ya, minor. Kalau pepadun mayor. Ya, agak mayor juga. Tapi tetap saja lagu yang dibawakan mereka itu minor, dan kebanyakan lagu-lagu yang berkembang di pesisir maupun pepadun, khususnya untuk gitar tunggal ini, lagu-lagunya minor. Sedih ya betul. Ya, sedih. Itu jadi leitmotif istilahnya. Jadi kayak motif primal dari lagu-lagu gitar Sumatera ya. Iya, Sumatera. Sepertinya khususnya Sumatera. Melayu lah mungkin, Bang. Melayu dapat dikatakan sedih. Dan kesedihan itu kan memang hanya bisa ditampung, diwadahi oleh nada-nada minor kayaknya. Dia paling pas ya. Iya, Bang. Aku beberapa waktu lalu kan pernah ketemu siapa itu Bart, kalau tidak salah, yang dokter dari Belanda itu, dan yang lagi studi dia soal gitar-gitar yang ada di Sumatera Selatan, Pasuma, di Jambi, di Batanghari 9, kemudian di Semendok dan sampai kita Lampung. Beliau mengatakan itu. Jadi judul risetnya itu The Songs of Sorrow. Jadi nyanyian kesedihan. Nyanyian kepedihan. Iya, memang musik-musik Lampung khususnya Melayu lebih ke arah sedih. Termasuk ini juga ya, kita Lampung itu. Gitar Lampung juga, Bang. Pesisir juga gitu. Iya, pesisir pepadun sama aja mungkin. Banyak lagu-lagu tentang patah hati. Iya. Tentang kesedihan, ditinggal kajong mati, ditinggal induk mati. Tapi termasuk
Hahiwang dan lain-lain juga begitu kan? Iya, sastra lisan Lampung ya. Kesedihan juga. Kesedihan juga. Dan ada beberapa juga yang memang untuk sastra lisan dijadikan sebagai alat untuk penetapan adok, penetapan gelar adat. Kayak pepacur, butetah kalau di pesisir. Itu nggak sedih. Itu enggak. Tapi yang tetap ada nasihat juga sebenarnya. Tapi banyak sedihnya juga. banyak juga. Tapi yang keren-keren ini yang mampu mencakar-cakar batin kita ini hanya yang sedih-sedih gitu ya, Bro, ya. Kayak yang kau mainkan tadi asik gitu kayaknya. Itu apa tadi? Lagu apa itu? Ini lagu Kumbang Hati yang awal tadi, Bang. Kumbang Hati ini Kumbang Hati. Kumbang Hati. Apa artinya itu? Ya, kembang dijadikan sebagai salah satu dijadikan sebagai kembang di hatinya wanita yang ditujunya itu. Sedih juga kan itu? Ya nggak sedih-sedih amat sih, Bang, kalau kembang hati sebagai ungkapan perasaan ke kekasihnya. Kasih romantis ya, romantis kalau lagu itu. Kalau patah bener nggak? Iya, jadi kalau dia pesisir ini minor dominannya. Kemudian kalau pepadun mayor. Pepadun mayor. Tapi minornya banyak juga. Banyak juga. Nah, ada satu juga style yang menurutku menjadi agak ciri khas dari pesisir ini, cenderung ke dangdut loh, Bre. Iya, memang kalau di pesisir itu banyak juga lagu-lagu yang dangdut, Bang. Karena di pesisir ini, kalau pesisir itu lebih ke dangdut, kalau di pepadun lebih ke pop. Ke pop, iya. Memang begitu. Memang begitu. Kenapa gitu? Nggak tahu juga, Bang, kalau dulunya kayak mana. Tapi mungkin memang lagu-lagu sedih ini lebih cocok mungkin ke dangdut. Karena di Indonesia juga lagu-lagu dangdut ini sedih-sedih semua, Bang. Oh iya gitu. Lagu-lagu Rhoma Irama dangdut ini kan banyak sedih-sedih juga. Iya. Lagu Bang Haji. Manusia Setengah Dewa itu kan yang sedih-sedihnya yang mengerikan ya. Iya. Dan kenapa menurutmu kok kita hobi mengeksplorasi kesedihan tuh? Gimana? Mungkin dulunya orang-orang Lampung ini anak dari kesedihan itu sendiri ya. Kalau dulu Lampung ini mungkin ya berangkat dari sastra lisan tadi, Bang, ya. Sastra lisannya memang mungkin untuk yang arah kesedih-sedih seperti itu. Ketika ada keluarganya meninggal, dia menembang, melakukan hahiwang. Hahiwang juga kan artinya kan ratapan atau tangisan. Iya. Hahiwang itu ratapan ya. Iya, ratapan, dia tangisan. Kalau hiwang sendiri kan artinya tangis. Tangis ya. Hahiwang berarti tangisan atau ratapan. Iya. Dari seseorang yang ditinggalkan oleh keluarganya untuk pergi selama-lamanya, ataukah pergi merantau kah, atau pergi kemana tak? Kemudian dia meratap. Iya, meratap, membuat syair. Dia itulah meratap. hahiwang itu. Itu hahiwang sebenarnya. Dan lagu-lagu untuk selain hahiwang juga sastra lisan Lampung kebanyakan juga seperti itu. Memang berangkat daripada kesedihan. Sudah berapa wanita yang kau runtuhkan hatinya dengan ratapan-ratapan kesedihanmu melalui petikan-petikanmu itu, Bre? Ada berapa wanita? Kau udah menikah, Bro? Belum, Bang. Belum, masih bujang, Bang. Masih bujang. Ya. Tapi sudah banyak yang menghasilkan dari ini ya orang. Kesedihan. Tapi lagu-lagu Lampung juga kan banyak juga yang gembira sih, yang tema gembira ya. Banyak juga, Bang. Kalau lagu-lagu Lampung yang gembira, di dangdut juga ada juga yang gembira sebenarnya. Kalau dangdut itu dia walaupun sedih tetap gembira, Pri. Iya. Apalagi remix. Iya, apalagi remix. Nah, coba bisa Nopri mainkan satu lagu yang temanya sedih? Bisa, Bang. Coba, Pri, biar kita mendengarkan dulu. Siapa tahu nanti ada pemirsa yang mendengarkan, kemudian untayan-untayan kesedihan dari Nopri ini mampu mencakar-cakar batinnya. Coba, Pri, coba. Ya.
ulun ngalago. Mandi tetap nimbun, belah badan lango, belah badan lango, sasak di kundang nulun. Belah badan lango, belah badan lango, sasak di kundang nunun. Ku andan niku kumbang, ku tetap ku jaga, mahong hagaku kahang, mahong hagaku kahang, ulun say kedaw bunga. Mahong hagaku kahang, mahong hagaku kahang, ulun say kedaw bunga. Jauh jasangka, duma jauh jasangka, diriku dipulaju. Duma jauh jasangka, duma jauh jasangka, diriku dipulaju. Waduh, luar biasa. Keren, Pri. Wah, itu aku membayangkan tadi mendengar lagu itu sambil duduk di beranda rumah panggung, sore-sore, langit mulai merah, ada terdengar gemericik air di belakang, kopi, rokok di Samsu, kemudian bayangan wajah seseorang. Iya. Ngeri itu Sumatera, ngeri itu. Iya. Gimana, tentang apa itu Pri, lagu tadi? Lagu ini tadi menceritakan bahwasanya dia ini sudah mencintai seorang gadis. Iya. Dan ternyata yang udah lama dia harap-harapkan, yang udah lama dia jaga, tapi malah jadi jodoh orang lain. Si perempuan. Iya. Iya. Dia udah
dia udah harap-harap, Iya, udah jaga. celeput, jadi sama orang lain. Iya. Nah, ini enggak bener. Ya mungkin bujang itu juga belum ada kerjaan. Ya kan? Bisa jadi juga, Bang. Iya, sedangkan yang jadi sama dia itu Kak Honor Atau PNS. PNS. Makanya dia jadi. Iya. Awal yang lain. nggak bisa kita salahin perempuan tuh nggak, Pri. Iya. Iya kan? Mikir aja kita. Itu yang bikin Om dulu telat nikah itu karena kayak gitu. Iya. Keren, Pri. Sekarang Nopri lagi S2 ya? Iya, Bang, S2, Bang. Bahasa Lampung. Iya, bahasa dan budaya Lampung. Nah, S1-mu kan sejarah. Sejarah, ya. Kok masuk S2 bahasa dan budaya Lampung? Apa motifnya? Motif Nopri sebenarnya memang sejarah, ada bagian-bagian budaya juga, Bang. Dan itu juga yang ketika S2 bahasa dan budaya Lampung itu yang menjadi ketertarikan Nopri itu, di S2 bahasa dan budaya Lampung ini banyak orang-orang yang berpikir bagaimana caranya memajukan Lampung, Bang. Di S2 ini Niatnya seperti itu? Iya, niatnya bersinergi bersama-sama membangun budaya Lampung ini. Bagaimana caranya Lampung ini yang sudah tadinya memang dapat dikatakan sebuah budaya yang besar karena banyak sekali peninggalan-peninggalan bukti-bukti sejarah yang berkata demikian, Bang. Karena di Lampung sendiri mempunyai aksara sendiri, Yes. punya bahasa sendiri, dan kebudayaan-kebudayaan terdahulu yang memang mendukung itu semua, Bang. Dan sekarang Nopri bergabung dengan mereka ya, bersama-sama bagaimana caranya membangun Lampung ini yang dulunya memang sudah dapat dikatakan sebagai salah satu peradaban yang maju mungkin karena punya aksara dan tulisan sendiri kan. Dan sekarang bersama-sama kembali buat mengangkat itu sendiri. Gimana caranya biar sejajar lah dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Itu motif Nopri di, Iya, Bang. di S2 ya. Itu sudah lama program Magister S2 bahasa Lampung. Sudah lama, Bang, kalau program S2-nya. Aku ada informasi katanya S1-nya pun bahkan sudah ada sekarang di Iya, wilayah. S1 bahasa Lampung baru buka tahun ini, Bang, penerimaan mahasiswa baru. Tapi keguruan ya. Iya, keguruan, Bang. Bahasa pendidikan. Ya, jadi memang orientasinya kan nanti menjadi pendidik ya. Iya, menjadi pendidik ya, guru-guru lah yang nanti menjadi pionir-pionir dalam mengembangkan budaya Lampung. Nah, berdasarkan pengalamanmu sejauh ini bagaimana? Sudah terakomodasi niatmu tadi dengan kurikulum yang ada di Magister S2? Ya, kalau untuk kurikulumnya mungkin belum, kalau untuk Belum maksimal. belum maksimal, Bang, kalau untuk sekarang. Mungkin diperlukan lagi penambahan-penambahan yang betul-betul seperti dosen-dosen yang kompeten di bidang itu, dosen-dosen yang betul-betul paham tentang budaya-budaya yang ada di Lampung, paham tentang keilmuan yang tentang Lampung, yang betul-betul ya paham lah dengan Lampung itu seutuhnya, Bang. Dan mayoritas itu pengajarnya sekarang dari dosen-dosen bahasa. Dan untuk dosen Lampungnya sendiri mungkin cuma beberapa orang. Oh, jadi memang titik tekannya tetap ke kebahasaan ya? Iya, tetap ke bahasa linguistik. Iya. Yang tadinya bahasa Indonesia kemudian jadi bahasa Lampung. Tapi untuk pembelajaran kebudayaan sendiri, Lampung itu sendiri masih minimal ya. Minimal ya. Masih minimal, Bang. Kemudian pengajar-pengajarnya juga karena mungkin bukan suku Lampung, jadi mungkin hanya tahu secara teoritik saja. Iya, dapat dikatakan seperti itu, Bang. Iya. Mestinya nanti kalau tamat Nopri dong bisa mengajar sana ya. Iya, insya Allah, Bang, kalau ada. Harusnya ya. Iya, Bang, kalau ada nasib lah nanti. Iya kan? Iya. Kau memang asli Lampung, kemudian kau praktisi atau pelaku budaya juga, kau memang hidup dalam tradisi itu. Iya. Harusnya bisa mengajar di situ. Persoalan administrasi dan sebagainya kan siapa tahu bisa
Iya, Bang. Di ini kan. Nah, kalau program studimu sendiri atau kampus sendiri sejauh ini sudah ada peran serta belum sepengetahuanmu untuk empowering tradisi lokal nih di kabupaten-kabupaten? Program studimu sendiri. Program studi sendiri, Bang, ya. Ini memang di program studi ini memang melakukan sounding dengan kabupaten-kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung. Maksudnya apa itu? Jadi tim dari Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung ini melakukan sounding dengan kepala-kepala daerah yang ada di kabupaten dan kota, meminta agar adalah lulusan-lulusan ataupun pekerja-pekerja yang bekerja di kabupaten disuruh untuk lanjut kuliah di MPBKL. Ya, harapannya ya lulusan-lulusan MPBKL ini dapat memberikan warna baru lah, dapat memberikan pencerahan-pencerahan tentang bagaimana caranya membangun Lampung itu sendiri, Bang. Tujuannya nanti kalau mereka sudah tamat balik ke tempat. Iya, balik ke tempat masing-masing ya, membangun kabupaten masing-masing, kota masing-masing. Direspon ini oleh kabupaten? Iya, kalau melihat dari angkatan saya, Bang, ya, angkatan 2020 ini yang masuk terakhir ini, itu mahasiswanya cuma 6 orang. Oh, hanya 6 orang? Iya, hanya 6 orang. Berarti nggak direspon dong oleh kabupaten? Kalau dilihat dari mahasiswanya dapat dikatakan seperti itu, Bang. Dan juga ini juga ada peran serta daripada pemerintah provinsi. Maksudnya? Pemerintah provinsi memberikan beasiswa kepada mahasiswa agar bisa melanjutkan studi S2 di Nopri juga dapat beasiswa? Iya. Dari provinsi PMPAP, Bang. Berarti care dong, peduli berarti pemerintah? Iya, kalau dikatakan care ya care untuk pemerintah provinsi, tapi kalau dari secara utuh dari Lampung sendiri, dari kabupaten-kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung, seharusnya bisa lebih dari ini dong mahasiswanya. Iya. Oh, maksudmu dari provinsi adalah kepeduliannya. Intinya mereka memberikan beasiswa. Iya. Tapi justru dari kabupaten tidak. Iya. Kenapa bisa begitu? Yang pertama mungkin kabupaten tidak melihat itu sebagai salah satu kebutuhan. Karena mungkin dianggap sepele, apalah bahasa Lampung ini, apalah budaya Lampung ini kan. Kalau itu nggak bisa memberikan mereka sebuah manfaat atau hanya menghabiskan dana, buat apa? Mungkin seperti itu pemikiran mereka. Teman-temanmu sekelas itu beasiswa semua? 4 orang beasiswa, 2 orang reguler. 4 orang beasiswa? Iya. Dan itu dari provinsi ya? Ya, mungkin dapat dikatakan dari Unila juga mungkin. Iya, dari Unila juga ya. Nopri dapat support finansial dari Kabupaten Pesisir Barat? Enggak. Kenapa enggak kau minta? Saya ini bukan tipe yang meminta-minta. Ya, kita bukan meminta-minta. Ini kan kita konteks kan jangan lihat Noprinya, lihat motif di belakangnya kan, untuk pemberdayaan tradisi dong. Itu juga yang mungkin Nopri juga pernah melakukan waktu itu pernah melakukan penyampaian aspirasi kepada pemerintah kabupaten ya, Bang, ya, melalui kawan-kawan mahasiswa ya. Nopri juga kan di kampus juga aktif di pergerakan, Bang. Jadi waktu itu pernah mengadakan semacam penyampaian aspirasi kepada pemerintah kabupaten dan itu tidak direspon. Setelah mungkin Nopri dilihat sebagai salah satu, mungkin dikatakan musuh mereka lah mungkin. Karena ini menyampaikan aspirasi itu kan harusnya kan disambut lah. Bagaimana caranya kita ini kan mau memajukan pesisir barat ini mau diarahkan kemana? Harusnya pemerintah itu care lah. Mahasiswa-mahasiswa ini dirangkul. Bagaimana caranya mahasiswa ini, apa yang disampaikan mereka ini benar atau tidak, harusnya dapat dijadikan sebagai sebuah pertimbangan, Bang. Pertimbangan bagaimana caranya, karena waktu itu yang aspirasi yang kami sampaikan itu tentang pendidikan yang ada di pesisir barat, karena waktu itu ada SD dan SMP yang digusur dan SD itu tidak diberikan tempat. Mereka seperti kehilangan arah dan mereka tidak ada lahan baru yang disiapkan untuk proses pembelajaran. Dan itu yang kami sampaikan ke pemerintah kabupaten
dan responnya nggak ada. Nggak ada respon. Dan sampai sekarang Nopri udah nggak ada lagi kontak-kontak dengan pemerintah kabupaten. Waduh. Parah ya? Ya, dapat dikatakan seperti itu, Bang. Kemudian proses pembelajaranmu di S2-mu, Magister Bahasa dan Budaya Lampung, itu konteks budaya Lampung sendiri sudah keren atau belum memadai? Masih kurang memadai, Bang. Kurang memadai ya? Kurang. Ya, mungkin ada yang perlu diperbaiki lagi, Bang. Mungkin kurikulumnya harus ditambah lagi tentang bahasa dan budaya Lampung itu sendiri. Karena yang selama ini Nopri pelajari lebih ke arah linguistik. Tentang kebahasaan. Sekarang Nopri menyadari bahwa referensi kita, pengetahuan kita, sumber daya manusia kita yang mengerti secara keilmuan tentang kebudayaan Lampung sangat minim ya? Iya, Bang. Benar, Bang. Benar nggak? Benar. Gimana, Bri? Iya. Kalau baru paham kau kan? Iya, setelah kita masuk S2, setelah Nopri belajar di sana, ya mungkin yang dipelajari tentang konsep-konsep secara global aja. Ya. Kalau untuk khusus Lampungnya sendiri, referensinya minim, orang-orangnya juga mungkin minim juga, Bang. Ya, pakar-pakarnya juga minim, dan tulisan-tulisan tentang kelampungan minim sekali, Bang. Dan yang menulis, orang Lampung yang menulis tentang kelampungan sangat minim juga. Ya. Itu ya fakta ya? Fakta ini. Tulisan-tulisan yang dari orang Lampung sendiri tentang kebudayaan Lampung itu sendiri minim. Minim. Kenapa bisa gitu? Ya mungkin. Gimana ya? Ya. Mungkin kesadaran tadi, Bang ya, mungkin, Bang ya. Kurangnya kesadaran bahwasanya Lampung atau budaya Lampung ini penting. Jadi ya ketika mereka hidup di Lampung, makan minum lancar segala macam, ya bodo amat mau Lampung gimana. Referensi yang dipakai masih referensi lama kan? Iya. Profesor Hilman Hadiksuma. Ya. Kiai Rinzani. Iya, Rinzani. Wijaya. Gitu kan? Yang sudah bertahun-tahun. Iya. Belum ada referensi baru ya? Belum. Dan apatah lagi yang ditulis memang oleh native speaker, memang ahli-ahli yang memang asli Lampung. Iya, belum ada. Ya, itu juga keprihatinanku yang sangat mendasar itu, Pri. Jadi kita memang bicara dari perspektif orang Lampung asli ya. Memang sudah anak-anak mudanya seperti katamu tadi kurang perhatiannya. Apatah lagi kalau kita bicara secara keilmuan kan? Iya. Belum ada kita temukan intelektual Lampung asli nih yang bersungguh-sungguh mempelajari dan ingin mengembangkan soal Lampung itu tadi. Apa namanya kebudayaan Lampung itu sendiri. Nah ini juga mungkin jadi tugasmu dan teman-teman ini, Pri. Iya. Ya kan nawaitunya begitu ya. Iya, Bang. Apa namanya artiannya kan menjadi tanggung jawabmu dalam tanda kutip juga bersama teman-teman sebagai memang orang Lampung asli. Iya. Temanmu yang lainnya Lampung juga? Iya, Lampung asli semua, Bang. Oh, asli semua. Iya. Lampung. Ada yang dari Abung juga ada? Ada. Pesisir dan Abung? Pesisir Abung ada. Lengkap lah ya? Ada ya. Nah inilah di tangan 6 orang pendekar inilah kelak ini bagaimana membangun kebudayaan Lampung nih dari segi intelektualitas kan? Iya, Bang, harusnya seperti itu nanti arahnya ke sana. Baru menjadi keren. Iya. Kau praktisi, kau seniman, praktisi, kau intelektual, sempurna lah itu. Nah, sekarang yang terakhir kira-kira apa ini saran atau visi Nopri untuk memberdayakan tradisi kita tadi, khususnya sastra lisan dan musik Lampung ini, apa yang menurut Nopri harus begini deh ini untuk Kabupaten Lampung, Kabupaten Pesisir Barat dan provinsi, coba. Ya harapan sebenarnya untuk Lampung sendiri, Bang ya,
Ini ekspektasi Nopri ini sangat luar biasa. Ini bukan etnosentris, bukan Bang. Iya, iya, iya. Tetapi memang betul-betul bagaimana caranya Lampung ini dapat sejajar lah tingkatannya dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Iya. Dan harapannya mungkin ya, kalau kita mau mengharapkan dari yang sepuh-sepuh mungkin tidak mungkin lagi Bang, karena mereka mungkin pemikirannya bukan ke sana lagi. Tapi bagaimana caranya anak-anak muda yang ada di pesisir barat, di provinsi, di kabupaten-kabupaten yang lain, dan di kota-kota yang ada di Lampung ini, bagaimana caranya kita ini dapat menjadi agen perubahan lah. Bagaimana caranya bersama-sama membangun, mengangkat, melestarikan, mengembangkan budaya yang sudah ada di Provinsi Lampung ini, sehingganya ya kebudayaan Lampung ini dapat berkembang, dapat lestari, dapat ya sejajar posisinya tadi kepada provinsi-provinsi yang lain yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan lain ya. Iya Bang. Nah kalau konkretnya, aku mau bicara konkretnya nih. Apa saranmu untuk pemerintah Kabupaten Pesisir Barat? Konkret untuk pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, harusnya begini dong gitu. Adakan revolusi mental untuk kepada pemuda-pemuda atau remaja-remaja yang ada di pesisir barat. Ya. Adakan semacam pelatihan ataupun penyuluhan kepada pemuda-pemuda atau remaja-remaja yang ada di pesisir barat, sehingganya pesisir barat ini tidak kehilangan arah tadi Bang. Ya. Dapat mereka kira-kira saya ini ketika sudah lulus SMP atau SMA ini arah saya mau kemana, saya mau kuliah kemana, ya. Saya mau jadi apa, apakah saya mau jadi tour guide yang apakah ya yang mengembangkan tradisi-tradisi ataupun budaya-budaya yang ada di pekon mereka masing-masing. Seharusnya mereka udah ada langkah ke sana. Itu saran untuk ya, untuk pesisir barat. Ya, mereka mengadakan penyuluhan revolusi mental lah, terutama untuk Kabupaten Pesisir Barat ini. Ini sangat, kalau dibiarkan terus seperti ini hancur. Hancur ya? Hancur Bang. Padahal pesisir barat ini pekonnya banyak ini. Banyak Bang. Pekon tradisional ya? Iya. Rumah panggung masih banyak? Banyak. Wah, dahsyat ya. Tapi tidak ada pemberdayaan sama sekali untuk tidak tradisi. Ada. Tradisi nggak ada. Bahkan di Lampung Barat per pekon ada orkes gambus. Iya. Dan aku dengar juga di Lampung Barat itu Tubaba itu per pekon juga ada musik tradisi. Iya, diperdayakan gitar klasik Lampung. Untuk iya. Gitar klasik. Iya. Gitar tunggal. Gitar klasik Lampung. Iya, yang abung. Iya, abung. Kalau di Tubaba. Iya. Dan kalau tidak salah mereka juga mengadakan itu event semacam lomba ke apa per pekon atau per tiup. Iya Bang. Dahsyat itu. Dan kalau di Lampung Barat, kalau ada acara sebelum besoknya acara pernikahan, mereka pasti ada klasikan dulu, gitar klasik Lampung malamnya. Oh gitu? Iya, karena ketika mulimane berkumpul itu ada acara, kalau di Pepadun itu ada cangget bara ataupun kalau di Saibatin itu ada apa namanya, nyambai lah istilahnya kan. Ya, nyambai itu harusnya diangkat juga lah. Seperti di Pepadun mereka mulimane guyup, mereka entah lempar selendang kah kan. Itu juga merupakan kebudayaan nenek moyang juga kan. Dan gitar klasik Lampung di sana berkembang sangat luar biasa, dan karena ada dukungan dari pemerintah kabupaten ini. Ya, yang konkret. Iya, konkret dukungannya. Supportnya konkret. Ya. Oh, jadi kalau di Tubaba sekarang sebelum ada acara resepsinya itu ada malam sebelumnya ya? Iya. Kalau di pesisir ada juga sebenarnya, di Tanggamus, Lampung Selatan, Pesawaran ini ada. Masih sampai sekarang masih. Tapi ini dari masyarakat. Iya, dari masyarakat. Pemerintah nggak ada. Nggak ada. Kalau di Tubaba artinya kan diinisiasi juga oleh pemerintah. Iya. Termasuk di Lampung Barat. Termasuk di Lampung Barat. Oh. Kanan, Lampung Tengah, dan lain-lain, walau-walau Bisawa. Belum tahu Nopri Bang. Kabupaten Pesisir Barat gaib. Ya mudah-mudahan lah apa namanya obrolan kita ini ada yang dengar ya. Iya, insya Allah Bang. Mudah-mudahan ada yang dengar, apa namanya, dadanya menjadi lapang, terbuka hatinya. Mudah-mudahan mendapat semacam hidayah, pencerahan itu, karena ini penting sekali ya. Kan nggak semua urusan ini
kalkulasinya ekonomi. Tidak semua urusan di muka bumi ini kalkulasi kita untung rugi seperti ekonomi. Tidak semuanya kalkulasi menang kalah, berkuasa tidak berkuasa. Betul. Kalkulasi politik kan begitu. Kayak Iya. kita berkawan, masa gua berkawan sama Nopri, untung gua apa, kan nggak pas. Iya. Demikian pula untuk urusan kebudayaan, tidak bisa kita menggunakan kalkulasi apa untungnya saya memberdayakan Hahiwang. Iya. Saya dapat uang berapa, itu kan tidak tepat itu. Iya betul Bang. Nah, ini kekacauan nalar peradaban sekarang ini mengerikan. Nah, mudah-mudahan obrolan kita ini ada yang bisa sampai dan terbuka hatinya para pemangku kepentingan itu. Iya Bang, amin. Terima kasih Nopri untuk obrolannya yang sangat Bang. mengasihkan dan mencerahkan. Sama-sama. Mudah-mudahan cita-citamu Amin. tercapai untuk lebih mengangkat marwah kebudayaan lokal kita, Lampung kita, khususnya kebudayaan pesisir ya. Ya Bang. Mudah-mudahan kau berhasil, mudah-mudahan cita-citamu tercapai, dan jangan juga melupakan untuk mencari pacar atau pendamping, oke? Iya Bang, siap. Nanti kau asik sedih terus, kalau nggak dapat perempuan, sedih hidupmu. Terima kasih Nopri. Siap Bang, sama-sama Bang. Thank you, begitu saja. Jumpa lain kali.